Dikatakan orang-orang yang saling mengasihani orang lain, maka dia akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man la yarham, barang siapa yang tidak merahmati orang lain, tidak toleran sama orang lain, tidak kesian sama orang lain, tidak peduli sama orang lain, la yurham, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah. Terakhir kita membahas tentang hati yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tempat ya, atau bejana, yang itu yang dimaksud adalah hati. Fa khairuha, maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan daripada bejana-bejana tersebut yang paling bagus asfaha, yang paling murni. Asfaha yang di sini, yang paling murni di sini adalah yang murni yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap manusia ini punya bejana, yaitu hati. Hati ini tempatnya ma'rifatullah, tempat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita dikasih keluasan daripada tumakninah. Hati kita bisa jembar itu kalau seandainya wadahnya itu bersih. Kalau wadahnya kotor, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan ke tempat tersebut. Eman-eman ya, yakin ini nikmat yang paling besar sama Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan di tempatnya yang kotor, mustahil. Sedangkan yakin ini kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau seandainya kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hati yang paling baik adalah yang paling murni. Maksud paling murni adalah ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yakin, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk minta yang namanya keyakinan. Kita sudah seringkali ditanya atau seringkali diingatkan perihal rezeki sudah ada yang ngatur, rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi malah kita kurang yakin. Kita diperintah untuk sholat. Sholat itu menjauhkan daripada berbagai macam masalah, tapi kebanyakan orang malah meninggalkan sholat. Ketika ditanya kenapa tidak sholat, saya tidak memiliki waktu, itu masalahnya bakal seabrek-abrek ya. Orang sholat bermasalah enggak, Beb? Ada masalah enggak? Ya ada. Bukan berarti orang sholat kemudian enggak ada masalah sama sekali. Enggak. Akan tapi beda menyikapinya. Dia terkena masalah, orang ini yakin masalah ini sudah ditentukan sama Allah, waktunya adalah terbatas. Setelah waktunya habis, masalah ini bakal habis. Tapi kalau seandainya orang tidak sholat ketika tertimpa masalah, maka ujung-ujungnya apa? Waduh, saya ini hidup masalah tok, sumpek saya di dunia. Ngapain? Semendem yuk ya, ben hilang pikiran ini ya, saya tidak kuat ini. Tapi kalau orang mukmin ketika dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala, oh ini ujian yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku apakah aku mau sabar atau tidak. Masalahnya bodoh, tapi sikapnya berbeda. Ya, makanya kalau sudah dikasih keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang paling besar, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih yang namanya keyakinan. Kemudian yang terbaik aslabuha, yang terbaik berikutnya daripada hati yang murni, kemudian yang kokoh ya, seperti beton. Maksudnya kokoh itu bagaimana?
dia betul-betul memegang kuat agama. Ya, agama itu dipegang kuat. Bahkan di akhir zaman Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk ngikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Gigit dengan gigi geraham. Kenapa kok gigi geraham? Karena kalau misalkan kita gigit pakai gigi geraham itu paling kuat. Ya, sehingga hati kalau seandainya dia yakin, kemudian dia memegang agama dengan kuat, maka ini hatinya hati yang terbaik. Tapi perlu diperhatikan, memegang kuat agama bukan berarti kita mewajibkan orang lain untuk sependapat dengan kita. Tidak, kita punya pegangan sendiri dari pendapatnya para ulama, maka kita pilih yang paling hati-hati. Tapi ketika kita ngelihat orang lain tidak mengambil apa yang kita pilih, kita tidak mengatakan kamu tidak beragama. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau beragama untuk pribadi kita, kita pilih yang paling hati-hati, yang paling kuat pendapatnya, pendapat yang paling diikuti oleh banyak ulama. Itu untuk pribadi kita. Adapun kalau seandainya untuk orang lain, ya, kalau untuk halayak umum, maka kita tidak harus mewajibkan. Oh, ini masih melakukan ini. Oh, masih ada pendapat yang membolehkan. Oh, ini dia masih melakukan apa yang dikatakan haram. Oh, masih ada pendapat yang mengatakan ini bukan termasuk yang haram. Ya, ini bukan termasuk yang bid'ah. Ini bukan termasuk yang syirik. Ya. Sehingga ketika seorang itu beragama, dia tahu agama itu untuk pribadi kita. Sedangkan untuk orang lain, maka kita diperbolehkan untuk memberikan pendapat yang ringan untuk khalayak umum. Sehingga kalau seandainya ada suatu permasalahan yang di situ ada khilaf antara ulama, maka kita tidak wajib untuk amar ma'ruf. Tidak wajib, gugur. Contohnya apa? Rokok. Ya. Rokok khilafnya kuat. Ada yang mengatakan rokok haram, ada yang mengatakan rokok makruh. Kita ketemu sama orang yang ngerokok. Ya. Saya berpendapat, saya ngikut ulama yang mengatakan rokok itu haram. Tapi ketika saya dapati ada orang yang merokok, maka saya tidak wajib untuk amar ma'ruf. Ya, tapi boleh kita amar ma'ruf. Misalkan teman kita, kamu itu sudah besar, ini bahaya rokok, kita nasihati, itu diperbolehkan. Tapi tidak wajib, artinya gugur karena ada khilaf yang kuat. Ini kita juga diperintahkan untuk memegang teguh daripada agama, sehingga yang paling kuat, ya, yang paling kuat memegang agama itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar itu tidak main-main, ya. Kalau Sayyidina Umar itu lewat satu gang, maka syaitan jin itu tidak berani lewat bareng gangnya Sayyidina Umar. Lali, muter, ya. Dari saking kuatnya Sayyidina Umar memegang agama. Bahkan banyak pendapat Sayyidina Umar yang dikuatkan oleh Al-Quran. Ya, jadi Sayyidina Umar sudah memberikan pendapat, Al-Quran turun untuk menguatkan daripada pendapatnya Sayyidina Umar. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu, aqwakum fid dinillah Umar. Orang yang paling kuat di antara kalian yang memegang agama adalah Umar. Ya, jadi Sayyidina Umar itu tidak pakewo. Ya, jenengan macam-macam di depan Sayyidina Umar dikepuk. Ada satu anak muda itu di masjid sok zikir. Waktunya kerja. Ya, Sayyidina Umar itu punya cambuk kecil. Cambuk kecil itu kalau melihat, anak muda, cambuk dah. Kamu ngapain? Ya, saya berzikir. Kamu itu waktunya kerja, bukan berzikir. Pergi kamu kerja, cari kerjaan. Itu dimarahi sama Sayyidina Umar. Ya, betul-betul ya, beliau ini memegang kuat yang namanya agama, sampai dikasih label oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang paling kuat di antara kalian memegang agama adalah Sayyidina Umar. Wa kana radhiyallahu anhu min asrabil mu'minin fi dinillah wa asyadhum akhdan
bihi fi haqqi nafsi wa fi haqqi ghairihi. Beliau orang yang paling kuat memegang agama untuk dirinya dan orang lain. Ya, karena beliau apa? Amiril mukminin. Tapi sifat beliau kalau seandainya sudah dinasehati dengan Al-Quran, maka Sayyidina Umar itu langsung diam, tidak berani untuk melewati batas. Kalau sudah diingatkan Al-Quran, sudah tidak berani untuk melewati batas, langsung menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hatta sharatil amthal tudrabu fi adlihi. Sehingga Sayyidina Umar ketika menjalankan daripada pemerintahannya, beliau adalah orang yang paling adil, ya. Sehingga adilnya beliau itu tidak ada, oh ini orang dalam, tidak ada, oh ini orang jauh, tidak ada, oh ini orang dekat, tidak ada. Bahkan ketika Sayyidina Umar itu mau ngasih bagian daripada orang-orang muhajir, itu ada bagian yang diberikan oleh Sayyidina Umar, misalkan 100 dirham, ya. Anaknya Sayyidina Umar, Abdullah, itu juga ikut hijrah. Semestinya dia juga mendapatkan 100 dirham. Sayyidina Umar ngasihnya 50%. Ketika ditanya, wahai Umar, anakmu ini juga ikut hijrah, semestinya jatahnya 100 dirham. Sayyidina Umar mengatakan, enggak, dia bukan hijrah, tapi saya bawa hijrah. Bukan dia yang hijrah sendiri, sehingga dia itu mendapatkan bagian setengah daripada orang-orang yang hijrah. Ini anaknya sendiri. Kalau kita punya jabatan, anaknya kita double. Mobil kita elek langsung berubah. Motor kita jelek langsung berubah. Orang-orang di sekitar kita yang dekat sama kita enak sudah. Istilahnya punya orang dalam. Tapi kalau Sayyidina Umar tidak ada orang dalam di dalam istilahnya Sayyidina Umar. Kemudian yang paling bagus berikutnya, fa khairu aswaha wa aslabuha wa araquha. Kemudian hati yang paling baik berikutnya adalah hati yang paling lembut, ya. Jadi mukmin kalau sempurna itu semakin lembut sama mukmin yang lain, bukan semakin garang, ya. Tidak ada senyumnya sama sekali. Katakan ini agama itu senyum, ya. Sama orang yang beragama yang lain itu saling menghargai. Ini sama mukmin aja buang muka. Gara-gara apa? Tidak sepaham. Belum tidak sepaham agama, nanti belum sepaham politik. Bentar lagi pemilu, beda pilihan sudah berantem, elek-elekan, ngece-ngecean, ya, kemudian membela junjungannya. Kalau junjungannya terpilih, dia juga tidak dapatkan apa-apa ketika pemilu. Ini kan kesian, ya. Sehingga yang membuat kita berbeda itu banyak, tapi yang membuat kita itu satu, itu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya orang mukmin itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, kuat keras terhadap orang kafir, ya. Kalau seandainya orang kafir itu mau menghinakan Islam, dia yang paling pertama mengatakan ini tidak boleh, di dalam syariat tidak boleh, ya. Tapi sesama muslim ruhama, saling kasihan, saling menghargai, saling mendukung. Karena apa? Seperti satu jasad, ya. Seperti satu jasad. Misalkan tangan kita ini sakit, ya, kemudian kata, oh kamu ini sakit, kamu ini elek tangan, sudah elek tangan ini, sudah bobrok, sudah isinya penyakit tok, ya, ini tidak bakal selesai daripada penyakitnya. Tapi disembuhkan. Ya, ini sakit, oh ini perlu dibersihkan, kemudian dikasih betadine, kemudian dikasih Hansaplast dan semacamnya, dibetulkan sehingga kulitnya itu kembali menjadi baik. Itu perumpamaan mukmin. Kalau mukmin beda pendapat, tinggal dikasih dalil. Tadi Ustaz Imam mengatakan, takmirnya mengatakan tidak boleh untuk kunut. Kita punya masjid, takmirnya nyuruh kita kunut. Padahal masjidnya tidak kunut. Lihat wawasan seseorang dengan hati yang lapang itu menyuruh kita untuk kunut di masjid yang tidak pernah kunut sama sekali. Dia datang, ya Habib,
antum sholat subuh dan laksanakan kunut. Pak, nanti gimana masyarakat? Masyarakat tidak biasa kunut. Biar tahu masyarakat bahwasanya di dalam Islam ada kunut. Ya, padahal beliau ini biasanya tidak kunut. Ya, tapi ini yang namanya muslim, ini yang namanya mukmin, menghargai satu sama yang lain. Kemudian sehingga kalau seandainya seseorang itu dia memiliki hati yang kuat, maka dia pasti merahmati orang lain. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, wa man la yarham la yurham. Dikatakan orang-orang yang saling mengasihani orang lain, maka dia akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man la yarham, barang siapa yang tidak merahmati orang lain, tidak toleran sama orang lain, tidak kesian sama orang lain, tidak peduli sama orang lain, la yurham, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sangat amat butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di satu daerah kita misalkan dikucilkan, ya, orang-orang itu mengucilkan kita, itu kita tidak bakal kuat tinggal di daerah tersebut, pasti bangun. Sedangkan nanti di akhirat tidak ada yang bisa ngasih rahmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan setiap makhluk mengucilkan kita dalam keadaan kita sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kita tidak pernah ngerahmati daripada orang lain, maka kita tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama itu rahmatnya bukan cuma sama manusia, sama binatang. Sampai diriwayatkan daripada orang-orang yang kuat daripada imannya, kuat daripada hatinya, mereka tidak tega untuk membangunkan kucing yang tidur di pangkuannya. Bayangkan, kucing tidur di pangkuannya, tidak ridho untuk bangunkan. Sehingga terkadang tidurnya itu di gamisnya itu lebar. Dari saking tidak mau bangunkan kucing, itu gamis dipotong kemudian. Ya, gamis dipotong, kemudian dia pergi meninggalkan kucing dengan kainnya. Kalau kita sudah siap air panas, kucing ini datang terus ngambil ikan. Bahkan daripada ulama ada yang lagi tengah-tengah ngajar gini, datang kucing, diusir sama sebagian orang. Maka ulama ini hatinya itu langsung sedih. Sampai besoknya ketika ada kucing diambil, disiapkan, dikasih makan. Ya, dikasih makan, kemudian datang kucing lagi. Dikasih makan lagi, sampai kalau seandainya syekhnya ini keluar daripada masjid, itu sudah berkumpul ratusan kucing siap untuk dikasih makan sama syekh tersebut. Ini dari saking apa? Rahmatnya hati seorang mukmin. Bukan cuma manusia, tapi bahkan binatang pun mendapatkan rahmat daripada hati yang mukmin, yang sempurna. Sehingga hati yang sempurna, yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat di dalam mengamalkan syariat, memegang agama. Dan yang terakhir, hati yang paling bagus adalah yang paling merahmati sesama kaum mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini hati yang kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan, dijauhkan daripada segala hal-hal yang menyimpang, dijauhkan daripada segala hal yang mengotori daripada hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang merahmati orang lain, sehingga kita termasuk yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.